Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun nafsu, maka yaitu padahal keinginannya seperti binatang. Nafsu ini ya, keinginannya itu seperti binatang. Dan padahal amarah seperti harimau. Dan padahal maksiat seperti kanak-kanak. Itu nafsu itu. Dan padahal nikmat seperti Fir'aun, nggak pernah cukup. Dan padahal kenyangnya itu takabur yang sangat. Dan padahal lapar itu seperti orang gila. Kalau udah lapar itu orang gila, itu nafsu. Jahatnya luar biasa ya. Nafsu ini 70 kali setan. Dan kata setengah mereka itu, menyuruh akan daku oleh nafsuku dengan keluar kepada perang. Maka ku kata bahwasanya nafsu itu alamat kejahatan. Ini nafsu yang menyuruh akan daku dengan kebajikan. Biarin bikin itu kebajikan selama-lamanya. Padahal tidak ya. Dan tetapi mencelalah ia akan daku, maka menghendaki nafsu itu akan bertemu dengan segala manusia supaya membesarkan mereka itu akan dia, biar tahu orang. Maka aku katalah baginya, tiada aku dirikan akan dikau pada tempat yang dikenal. Maka memperkenankanlah ia, maka jahatlah sangkaku akan dia. Ini gini, kalau bahasa kita nggak ngerti kita ya. Seperti Khalid bin Walid, dia panglima perang terkenal, disegani kawan, ditakuti lawan. Khalid bin Walid itu panglima perang. Masuk Khalifah Umar, dipecat jadi nggak jadi panglima, jadi anak buah biasa. Ini mau pergi perang besar ini, diangkat prajurit biasa jadi panglima. Dia nggak ada geming sedikit pun, nggak marah kok. Kenapa masih marah katanya? Aku perang dengan Allah Ta'ala, aku bukan dengan Umar. Nah itu ada nafsu sudah terlatih dia. Rasanya berat ya, panglima diturunkan jadi prajurit biasa. Prajurit biasa dia akan jadi panglima. Itulah para sahabat itu luar biasa memang ya. Enggak bagaimana sih, enggak apa-apa, bukan karena Umar aku perang, karena Allah Ta'ala. Khalid bin Walid. Udah. Karena nafsu kita ini keluar supaya tengok orang, supaya nafsu itu bisa biar kenal orang. Terjun sana. Apa yang membunuhmu pada kau sudah dibunuh duluan, itu cerita tadi nih. Sudah dibunuh duluan, bukan karena Allah Ta'ala. Itu maksudnya ya. Kan banyak gitu kan. Pengen jadi ketua partai supaya dipuji orang. Awas tuh, nafsu punya kerja ketua. Nanti ustadz banyak kecewa ini nanti. Kau minta apa lagi sama aku tahu? Nggak ada. Nah, tapi kau dapat di dunia. Kau minta dipuji orang kan? Udah dipuji orang udahlah. Minta apa lagi tahu Ta'ala. Nah, menggelepar semuanya itu ya, para ulama-ulamanya yang bukan karena Allah Ta'ala, maka kita berbuat sesuatu itu mesti kena Allah Ta'ala. Awas, jangan capek yang lain ya. Kan gitu sebenarnya kan. Usali pada zuhri arba rakaatin adaan lillahi ta'ala. Nah itu doa adaan lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala mesti. Kalau enggak terima. Kalau nafsu kita bicara gitulah. Ada pula kelebihan, udahlah mau hebat supaya tunjuk orang kenal gitu. Biar tahu orang, biar tahu aja kau gitu ya. Kalau makanya semakin alim, makin nggak suka, biar aja biar orang nggak ada apa-apa aja. Jadi kadang-kadang berlaga antara guru dan murid ya. Jadi itu ada satu kitab. Kalau orang Indonesia ini yang belajar di Arab sana, ada tuan saya yang ngarangkan kitab itu tulis pelajar dari Al Azhar sana. Jadi waktu wisuda, mahasiswa wisuda ini, kata sebagian mahasiswa, tolong hadirkan, sekali ini hadirkan tuan Syekh ini, orang mesti hidup orangnya, yang ngarang kitab ini. Panggillah tuan Syekh, diundang. Datanglah dia sama muridnya berdua. Jadi, acara sambutannya itu dimintalah dia, yang ngarang kitab ini, untuk bicara ya. Nah lah si gurunya ini. Jadi kata si gurunya, karena saya kurang apa
Dipanggil nilai muridnya, karena saya kurang enak badan, biarlah dibilangnya muridnya itu gurunya, bukan dia. Nah, silakanlah dia bicara. Naiklah si murid tadi. Jadi masyarakat yang nengok situ taunya itulah guru tadi. Padahal muridnya dia duduk di bawah dia. Selesai acara muridnya itu yang disalami orang kan dia nggak open. Kalau gitu jangan lah ya kan. Oh aku. Nah itu dia kelasnya. Mau diujar. Biar orang nggak kenal nggak apa. Dia pulang sudah keluar. Dia ruang itu sendiri aja nggak ada ngawal nggak ada apa ya kan. Nah, si murid nggak disambut. Nah gitu. Sampai sebegitunya ya. Tidak berkedak kepada puji. Itu makanya saya bilang tadi. Nanti ada itu. Entah 2 hal entah belum nggak tahu ya. Guru-guru yang mengharapkan dunia ini, apa kau minta baku lagi kita utara? Tapi kan dapat ke sana. Kayak sekarang kan, hampir rata-rata orang yang bagian urusan haji kayak semua sana. Nggak ada yang miskin kayak semuanya. Itu nanti sakit kali kayak gitu. Minta pahala apa kau? Nggak ada. Sana tuh, mis. Nah. Udah nggak apa-apa, lebar akhirat aja lah ya. Dan betapalah mencelah ia akan daku, maka menghendaki nafsu itu akan bertemu dengan segala manusia, supaya membesarkanlah mereka itu akan dia. Maka aku kata baginya, tiada aku dirikan akan dikau pada tempat yang dikenal. Maka memperkenankanlah ia, maka jahatlah sangkaku akan dia. Maka aku kata, aku bunuhlah seteruku, padahal tiada yang senjata. Maka adalah engkau daripada pertama-tama orang yang dibunuh. Maka memperkenankanlah yang akan demikian itu. Maka aku kata, ya Tuhanku, ingatkan olehmu akan daku, akan nafsuku. Maka nyatakan akan daku seolah-olah nafsuku itu berkata-kata ia bagiku, kau bunuh akan daku pada tiap-tiap hari dengan menegahkan segala syahwatku dan dengan menyalahi akan daku pada beberapa kali, dan tiadalah menghendaki akan daku. Maka aku kata, lepaslah aku daripada padamu. Maka nafsu yang selalu kita tahan, kurus dia, payah, nggak bisa bergerak, cuma tak bau nih, payah nih. Ini kalau nggak kita latih dari diri sendiri, dari yang kecil-kecil payah ini. Kita latih dari sini supaya nafsu jangan menguasai kita. Nafsu ini 70 setan. Jadi gimana caranya? Ini yang paling mudah sih ya. Yang paling enak kan makan ya. Kalau makan berapa? Enak makan kan tabuh. Bilang tabuh itu kan nafsu itu. Tabuh tidak loh. Di tangan aja. Dibiasakan. Nah, kalau makannya nasi pakai ikan asin, sayur daun ubi, nggak ada apa-apa, sambal pun nggak ada. Enak kita ya, udah tabuh enggak mau bilang tabuh pun deh kan ya. Ini makanan enak. Ya apa ini? Ikan segar-segar dari laut kan makanan. Tabuh enggak? Tahan. Kalau nggak paham tanya nih. Kalau udah kita latih itu begini, nggak bisa dikendalikan lagi kita. Tertahan dari segi makanan. TV pun gitu. Dan segi mana pun boleh kita belajar dari TV. Siaran apa yang paling kita suka di TV itu? Kan masing-masing kita nggak sama ya. Ya. Apa yang paling suka siaran TV itu? Berita. Berita. Berita apa yang nggak boleh hebat ke situ? Oh, sekian orang ditangkap KPK ya kan, berita itu smart kan? Matikan tuh mana? Dan untungnya wah tangkap orang takut bebas juga ada itu ya kan. Capek aja sakit hati sudahnya. Habib Rizik gak salah tangkap, semua kan. Entah apa salahnya, tangkap. Yang kursi-kursi itu tangkap dulunya, bebas. Matikan. Jadi satu saat nanti berita apa hebat, nggak open lagi kita tuh, nggak terpengaruh sama dia lagi.
Angkat sekarang HP Ustaz. Saya bilang setan gepeng. Setan gepeng HP itu. Nah, di mana beratnya? Coba. Pada asik semuanya, karena berdua itu kan asik. Jangan deket-deket orang. Jangan deket-deket orang. Matikanlah. Macam tadi lah. Apa dia? Asiknya di mana? Matikan. Apalagi kita matikan kena Allah Ta'ala. Bayarannya mahal, Pak. Itu kalau saya perhatikan dengan anak muda ini, saya tanya-tanya juga tuh, apa kalau tuh si api di mana pun nggak mau bertamu, mau apa api itu menjudi rupanya ya. Waduh, menjudi rupanya. Pantesan mau berapa jam pun nggak peduli dia, main api terus. Rupanya menjudi rupanya. Kalau itu udah rusak kali itu. Awak yang ngaji di sana, janganlah. Ya, terpikir kau pula sana, jangan ya. Itu judi itu, kalaupun menang, awal kekalahan lah itu. Mana ada orang main judi menang. Kalaupun nampaknya menang, akhirnya awal kekalahan itu. Terus hancur. Banyak lagi yang lain tuh, Pak Anak saya bilang itu apa? Setan gepeng. Kadang-kadang geram kali kita namanya ya. Tapi bukan keluarga, bukan apa. Lagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat salah. Jadi macam mana kasih jangan bawa HP kalau hari Jumat. Jangan dibawa dia, ya saya ikut kau. Ngaji dia nggak usah bawa, saya ikut kau. Ganggu aja kau, ya kan. Bisa-bisanya khutbah Jumat, hari Jumat bawa HP salah. Yang pada ada orang lagi sholat, hiduplah HP-nya. Musiknya musik barat, nada deringa. Sibuk deh, macam mana mematikan, nggak dimati-matikan. Semuanya orang. Itu mah setan gepeng itu. Padahal kalau kita tinggal berdua, nggak ada apa-apa kok. Kalau gitu itu mana banyak manfaat sama moderat. Tanya sendiri. Jujurlah kita sendiri, mana banyak manfaat sama moderat. Kalau nggak bisa kita kena di situ, aduh hancur lah ini. Ibarat orang sekolah kita kan untuk biaya untuk menghadapi ujian akhir. Kalau udah kita biasakan nanti ujian akhirnya enak. Kau apa hobi kau di TV itu? Acara apa? Standar? Hah? Yang jujur aku jawab. Yang jujur. Nah? Ya. Saking parahnya ada orang suka bola. Untuk nonton bola nanti siap satu malam, siap bisa tidur ya. Dia persiapkan diri untuk nengok bola, ada kan? Padahal bola itu mau menang mau kalah ada efek samping kita, nggak ada kan? Kalau udah sampai kayak gitu ada orang ditunggunya jam yang bangun malam dia untuk nonton bola, itu ikut main dia biasanya tuh. Bagusan kita jauh-jauh dari dia, nggak usah dekat. Ikut main dia tuh. Sananya nyepak, kaki pun nyepak juga dia kan. Marah dia kalau nggak gol. Nah dia ikut main dia udah. Jadi cara matikan. Apa yang kita hobikan di TV itu matikan waktu sedangkan matikan. Karena kalau orang yang candu bola, saya tanya, di mana yang paling seru kalian nengok main bola? Adu penalti itu. Nah, adu penalti itu setelah matikan. Kenapa rupanya? Kalau nafsu ditanya, wah itulah yang aja, rugi kali lah ini. Jangan gitu. Nah itulah mesti kita lawan. Tidak. Kalau nggak dilawan, habis lanjut kita. Dari diri sendiri dimulai dari yang kecil-kecil. Syair
takut olehmu akan nafsumu, jangan kau harap akan lepas daripada tipunya. Maka nafsu terlebih jahat daripada 70 setan. Itu nafsu terlebih jahat daripada 70 setan. Dan peliharakan olehmu akan perutmu, karena bahwasanya kehidupan kehendakmu itu ibadah. Tujuan kita buat ibadah kok ya. Perut, dari perut inilah jahat banyak orang korupsi segala macam. Ulama pun banyak takut tak makan, kan urusan perut aja tuh semuanya itu, gara-gara perut, urusan yang sejengkal. Padahal tujuan kita mau ibadah ya. Bermula makanan itu benih amal ya. Makanan itu benih amal. Maka apabila jahatlah benih, bisa jahatlah tumbuhnya. Maka peliharakan makanan ini, jangan sembarang makan aja. Cara mematahkan kalau soal makanan ini mudah padahal. Makan apalah pula kita yang paling suka? Apa PD paling suka makanan? Bilang aja kita nggak salah, dibetulkan, kalau betul alhamdulillah. Makan apa yang paling suka PD? Bilang aja, banyak yang paling suka kan ada kita salah satu ada yang paling suka apa gitu. Kalau saya gado-gado saya suka. Mie goreng Ustaz. Apa? Mie goreng. Mie goreng. Ya, mie goreng ya. Tapi nggak mie goreng yang biasa lah ya pasti ya. Saya pun gitu gado-gado pun nggak gado-gado biasa. Di bawah Ustaz tuh suka gado-gado, nggak suka saya bilang. Saya gado-gadonya maunya peye udang. Itulah baru ya kan. Mie goreng ya. Nah, namanya yang kita ingin yang enak kita makan. Berhenti kan dia sebentar dah. Caranya macam mana? Kalau nggak makan mie goreng mati rupanya. Nah, itulah matahkannya itu. Tapi mati kok enggak. Gini maksudnya. Tentu kita timbulkan masalahnya. Kenapa kita tolak? Mie goreng itu paling suka kali dia. Tetangga sebelah, dia pemain judi menang, dia belikannya mie goreng. Pedi suka tuh mie goreng. Itu udah. Nih Pedi mie goreng tuh. Luar biasa nih enaknya tuh ya. Mie goreng kalau mie rebus saya tahu di Labuan sampai sekarang masih ada itu, namanya Haji Satar, terkenal tuh, enak kali tuh katanya. Ini mie goreng kan, dia baru menang judi nih. Itu tadi masalah apa ini? Cuman ya ambil sebagian sakitnya kan, makan apa tidak? Ya itu namanya cobaannya gitu memang. Yang namanya coba itu pasti berat. Enak lah mie goreng nomor satu lah, mie goreng enaknya kan. Nah disitulah kita ujiannya. Kemana makan apa tidak? Tidak. Ya tahu lah ceritanya nih. Coba kita matahkannya. Cara matahkannya, kalau nggak dimakan mie ini mati. Tidak kan ya, udah enak aja kita timbangnya. Itu kita terima tidak? Kalau nyakiti hati dia, kita dilarang juga, kita nyakiti orang, ambil lah. Terima aja. Buangkan ya kan, jangan dimakan. Berikan kepada yang lain gitu? Ya berdosa juga lah jadinya. Iya iyalah. Mana Pak Anep nih? Saya nggak pernah cerita. Judulnya Mie Aceh. Kalau udah Mie Aceh bareng Islam kan, Mie Aceh. Patahlah saya belilah. Mie goreng satu, mie teo satu. Jadi saya tuh, iya, aduh, telurnya model taruh nggak dicuci itulah. Satu aja ya, dari mas satu aja nggak usah lagi, nggak jadi. Dari masnya saya bayar, mana dikasihkan nih? Gitu si bang tekongan waktu itu, dulu ada situ mie Aceh. Tinggal situ ada orang gila, yang boleh makan itu orang gila, orang gelandangan. Pak Nabinya kasih sembarangan. Bapak kasih pula sama saya sembat lah. Jangan. Ini menentukan kita antara kita ini ada ikatannya nih. Kalau kalian kasih yang haram sama saya, yang keluar dari mulut saya pun haram ini nanti. Apalagi sama orang tua, aku kasihkan. Ini ada mak, makan enak nih mak. Kalau kita udah tahu salah, ngurus salah orang tua kita tadi. Soalnya pun tak tertentu ya. Sudah. Jadi jumpa lagi, saya nanya situ, ada orang. Kau tahu kan, sini kan ada orang gila selalu sini anak yang muda-muda tuh. Oh iya memang dah. Tolong titip ya, kasihkan sama dia nanti ya, saya bilang. Saya pun pergi. Udah berapa lama aku jumpa lagi sini. Ustaz maaf ya, minta izin ya. Apa? Yang Ustaz bilang itu ada makanan itu, mie tiaw itu.
nggak jumpa-jumpa, jadi saya makan itu. Aduh, nggak bilang sama dia. Nggak saya bilang jangan dimakan ini, nggak bilang gitu. Nggak jumpa dia sih ya. Kalau bayang terus orang. Sampai tak diterima Allah Ta'ala sholat orang yang ada di perutnya yang haram itu. Tak diterima Allah Ta'ala. Sholat orang yang di perut bisa ada yang haram itu. Jaga makanan dia. Karena makannya benih amal. Kalau benihnya nggak bagus, tumbuhnya pun nggak bagus lah ya. Udah sembarangan. Udah soy. Hati-hati ya, maka kasih makan anak itu yang memang benar-benar halal ya. Halal lagi baik, usahakanlah betul-betul. Nanti kita sendiri yang rusak. Itu maka di sini disebutkan bermula makanan itu benih amal. Maka apabila jahatlah benih, misalnya jahatlah tumbuhnya. Maka beberapa daripada segala makanan yang haram membalikan ia akan hati ya. Daripada bara yang ada ia atasnya, tiada kembali ia kepada halnya selama-lamanya. Dan peliharakan olehmu akan penglihatmu, mata pun jaga. Karena beberapa daripada segala penglihatmu yang haram, kalau kita lihat yang haram, termasuklah api tadi itu ya, Pak Anapi, menegakkanlah ia akan ibadah semalam-malam. Betapa ibadah setahun. Dan beberapa lihat yang sekali menegakkan ia akan membaca satu huruf, satu surah daripada Al-Quran. Nah, ini lagi beratnya. Dan takutkan olehmu akan orang yang alim, yang dengki. Ada juga orang alim dengki? Adalah ya. Maka terkadang menanggunglah ia akan demikian itu atas mengerjakan segala kejahatan yang tiada mengerjakan akan dia oleh orang yang fasik. Kata Sofyan ini perawi hadis ya, Sofyan Sauri namanya. Tiada aku takut atas mengalirlah daripada darahku, tetapi aku takutkan segala ulama yang besarkan diri atas segala manusia, seolah-olah ia yakin akan bahagia dari dirinya dan celah manusia. Dan serta demikian itu memakailah akan pakaian yang merendahkan diri. Kadang-kadang ya, hati-hati pakai baju jubah kain-kain belacu yang lutak-lutak ya. Daripada pakaian yang lutak-lutak, padahal dia sangat takabur dia. Seperti orang hebat ya kan, pakai jubah. Dan beberapa orang bersopi-sopi, macam orang sopi lah dirinya, dengan memakai pakaian yang lutak-lutak, padahal tiada mengendaki dengan demikian itu akan Tuhannya, tetapi mengendakilah ia akan dipuji oleh orang. Itu orang-orang apa tuh? Orang-orang sopi itu, ngerti gue Heri? Majlis tabligh itu ya. Orang apa lagi? Pakai serban, hati-hati ya. Pakai serban. Bukan Allah Ta'ala supaya dipuji-puji orang, supaya dikata oleh orang ia saleh, maka takut olehmu akan dia dengan sangat takut. Dan jika kau amalkan barang yang telah tersebut itu di dalam kitab ini, niscaya berolehlah kemenangan engkau di dalam dunia dan akhirat. Wabillahi taufik, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Makanya Sofyan Sauri itu seorang tasawuf, kepala tasawuf lah ya. Dia pelente orangnya, jubahnya jubah besar, pakai dengan wol yang mahal ya. Jumpa sama seorang sopi itu yang pakai jubah putih ya kan, kayak serban segala macam. Dipegangnya jubah Hasan Basri ini, pegang gini. Tapi orang Hasan Basri ada ilmu kasab ya, tahu dia hati orang. Masih dia megang ini, kau seorang ilmu tasawuf tapi apa wali, kok pakai pakaian kayak gini gitulah. Si orang sopi ini megang. Jadi bilang Hasan Basri, itu yang kau pakai pakaian neraka itu tahu kau. Ini aku pakai pakaian surga. Betul kau kan? Kau pikir udah hebat kali? Oh enggak. Di mana?
dibilang pakai neraka itu. Ya dia apa dia ujub dia, rasa dia paling hebat dia. Mana ada hebatnya kita ini? Sama Kat- Ibu Rakaria itu. Iyalah ria juga, ujub juga dia, masa dia hebat. Hasan Basri enggak, model Hasan Basri itu makanya macam Nabi juga. Dia orang minta kasihnya aja, orang bakal balik sama dia punya nggak akan bergeser, nggak akan pindah. Itu kelasnya. Maka dulu di Medan ini ada satu orang yang orang alim, luar biasa ya. Jubahnya apa nih, sajadahnya memang dari permata mahal, entah berapa ratus juta harganya ya, mahal. Datang kawannya bertamu, ya, Bang Soleh, dah sholat lah ruangan sholat tuh. Terkejut lah kawan tadi, ya. Kawannya orang alim tapi mewah kali pas sajadahnya kan. Siap sholat dia bilang, kau mewah kan sajadah, kenapa kau mau ambil lah? Kata. Ya kau ambil betul-betul nih, ya udah ambil. Kata. Diambil kawannya lah. Pergi dah naik tampung mas ke Jakarta, orang Jakarta dia. Kata mas apa? Siapa yang paling tinggi di kapal? Kapten apa nahoda? Pak Edi? Kalau di kapal mana yang paling tinggi? Hah? Kapten. Yo, nanti kan sejarahnya jual katanya. Singkat cerita 200 juta gitu lah kira-kira kan. Dah duit. Dia tanya dari dulu si kapten tadi, Pak Kapten, ini bu Pak Kapten buat pakai sendiri? Enggak ada. Nanti aku balik ke Medan, ada orang Medan tuh yang berhak pakai ini bukan aku, enggak lah. Kata. Bilang orang tadi kawannya itu. Apa iya lah matinya? Baik lagi dia ke Medan. Jumpanya kawannya tadi, sholat lagi dah itu, numpang sholat lagi. Ya jumpa lah, ketawa kawannya. Kenapa kata? Bukan kau aja minta mau, kau bawa lagi lah kata. Allah Ta'ala pakai nama aku. Kata. Mungkin kau sendiri udah cobanya nih, gitu. Memang pakaian dia, ngerti ya nih? Kalau ngerti, alhamdulillah aku nggak ngerti, tahankanlah ya. Hah? Orang pakaian dia nggak akan bergerak. Bukan kau aja minta nih, kalau mau ini pun kalau mau kau bawa lah kata. Orang pakaian dia, terus Hasan Basri tadi itu, pakaian dia. Ngerti nggak nih? Nanti kan kau beli pula jubah-jubah kain-kain belacu separuh orang alim, nah habis lah kau, nggak ada pahalanya kau ya. Kayak serban panjang-panjang ya kan. Jangan. Supaya dipuji orang hebat Syekh itu sekarang ya, jangan. Bagus kita dibilang orang nggak ada apa-apanya Syekh itu, bagus, nggak apa. Udah itu sekarang itu udah kali kaji itu ya, hati-hati San ya. Kau suka kali puji-puji dia, awas itu. Ya, makanya dibilang dulu sebenarnya, jangan terpesona kau dengan pujian si Hasan ya. Kita ini seluruhnya kelewati kadang-kadang, kelewatan. Kalau orang udah pandai jaganya nggak apa-apa. Emang kita ajar kau jangan terpesona kau dengan pujian si Hasan, ya, udah. Karena ada dua orang sahabat sama Rasul. Nah, cuman kalian nih, Rasul suka meriksa tuh. Cuman ibadah kau? Ah, pelaku ini Rasulullah nggak seperti inilah dia nih hebat kali. Ibadahnya katanya. Marah Nabi langsung, udah kau penggal seleher batang leher saudara kau itu kata Nabi. Ngerti? Dia ini paling banyak ibadahnya katanya. Kata Nabi sudah kau penggal batang leher saudara kau itu katanya. Kok dipenggal pula? Karena bangga dia waktu dibilang itu. Dia ini lah hebatnya. Kan saya sering ngomong, oh Syekh ini hebat nih, tajam kain mau jadi ini kan. Tapi kau jangan. Itu memang tajam mas sekali, Hah? memang tajam mas sekali. Enggak. Maksudnya gini, ya jangan kau bangga Rasulullah, jangan ada apa-apanya aku tuh ya. Nah. Jadi menghindarkan pujian itu kemana pada diri? Tengok kita dihina orang, bukan dipuji. Kalau Syekh Hasan bilang itu, ngeniak kali Syekh Hasan, udah astagfirullah. Tahu kali dia udah Tuan Syekh, kata bilang mati jangan kau bilang. Ini pun kau bilang Tuan Syekh bangga kali dia naik. Cobalah kau undang dia. Habib Hasan Zainuddin. Kau pergi undang, datang sudah tuh. Saya jumpa orang itu San. Saya undang dia, kok nggak datang dia saya undang. Waktu main ke Nana. Oh mana mau dia? Kenapa? Orang nggak dibuat hajinya. Oh, syukurlah gak saya undang, baguslah gak usah datang. Nggak dibuat hajinya. Ada orang kita kan? Kalau nggak dibuat haji nggak mau datang. Masih buat haji. Nah ini pun gitu kalau undang Hasan kau. Tambahlah titel-titel banyak. Kayak Haji Habib Hasan Zainuddin. Oh, datanglah dia. Hati-hati deh pujian-pujian orang ya. Merusak kita itu. Manusia ini, aduh. Itu yang makhluk itu kadang merusak kita.
berkendak kepada puji. Siapa yang pidato? Si Hasan dia pandi itu pidato tuh. Dibilang pandi dia pun enggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Ngerti kok enggak nih Heri? Nah, kalau ngerti alhamdulillah. Sama-sama kita minta dijaga Allah Ta'ala, dipiarakan. Maka doa kita itu pun doa sapu jagat ya. Ya Allah, buanglah sifat-sifat kecelakaan daripada diri kami. Ini hadir semua nih ya. Waktu bilang kami syarnya, ya Allah, buanglah sifat-sifat kecelakaan daripada diri kami, gantilah sifat-sifat kepujian. Nah, jadi nggak lagi sifat membesarkan diri lagi, udah. Nanti di rumah pun doa kayak gitu, hadirkan anak-anak kita semua. Rasa dengar kau nggak nih? Apalagi kau berdoa makbul doa kau. Nah, Izin itu. Apa orang yang mengangkat kita, memuji kita, itu kan sebagian menjerumuskan kita ria. nggak mesti kalau orang alim bisa mengakukan mana ria kau di bidang itu, enggak kan? Enggak, maksudnya begini Ustaz. Sama beliau kan memuji kita. Kalau dia tahu, itu kan dosa bagi dia. Gimana kita memperingatkan dia supaya tidak memuji berlebihan gitu? Sekarang yang muji pun harus sama alim udah. Dia nih kalau dipuji pun nggak apa-apanya nih. Kau dipuji saja nggak apa-apa kau kan? Kau bangga apa enggak? Oh bangga di sana, jangan puji. Enggak Ustaz. Ya, habis itu Karena gini Ustaz. Ya, nggak mau lagi saya ngasih apa? kayak mesti belajar kan perlu apa lagi Ustaz? Maksudnya saya lebih paham gitu tentang pujian itu, bisa menjerumuskan saya ke Itu masih lumayan am. Pagi hari Jumat tuh rusuh kan gara-gara dia. Kan pakai ibu-ibu, kau tahu saya mati orang tuh. Aduh, pas saya bertikannya. Enggak, saya muji. Saya pagi Jumat tadi kan ketawa. Saya diam aja. Dia main saya kan. Ketawa ngeri kali saya. Nah, lagi usah salahkan saya itu. Diam aja, saya tidak diam. Saya minta nasihat, saya kasih pelan-pelan, bercanda-canda aja itu. Iyalah. Nah, dengar kau kan? Ada. Kan serius, dia tahu itu saya bercanda atau tidak. Jadi dalam ilmu tasawuf dah jawabannya ada. Kalau kita dipuji orang, bilang dia tuh ngina kita. Tahu tuh kau dihina ya. Dibilangnya kau hebat, nggak ada apa-apanya kau itu berarti. Kebalikannya kalau dihina orang, gak usah kita marah. Betul dibilangnya itu. Gitu. Itu ilmu tasawuf. Kalau ini orang, alah syair itu gak ada apa-apanya. Alhamdulillah betul lah bilang itu. Kau aja hebat kali air ya. Bilang mau di sendiri. Kalau dipuji orang bilang dihina. Kita nggak ada apa-apa. Itu cara ilmu tasawuf meredam diri kita jangan naik. Doa tadi udah ingat kau doanya tadi? Doa sapu jagat ya. Saya ulang lagi ya. Cuman kalau mau berdoa, puji Allah Ta'ala dulu. Syarat doa itu puji Allah Ta'ala, jangan langsung berdoa langsung. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang kita berdoa ya. Cara saya menyampaikan itu kalian rasakan sendiri. Ini ikut ruh kalian ini. Tadi enggak. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Buanglah sifat-sifat kecelakaan yang ada pada diri kami. Gantilah ya Allah dengan sifat-sifat kepujian. Macam mana kira rasanya? Ada terasa apa enggak? Gitu. Kalau satu beda ibadah, heran, tahu kan? Nah, itu di rumah pun gitu waktu di rumah. Siapa yang yang bertanya ya? Cobalah di rumah sembahyang di rumah sembahyang raya. Nanti kalau saya nikmatnya. Siapa yang saya nanya ya? Di rumah sembahyang raya coba. Diaminkan sama anak istri kita. Lain nikmatnya itu. Pakai bahasa Indonesia aja san. Sudah? Jadi kalau ada yang mutasab kayak itu nangkis ya, dipuji orang bilang dia ngenyek awak. Kalau dia ngenyek yang betul lah dibilang itu, makanya kok nggak usah sok. Jadi nggak pernah naik kan? Gitu ilmu tasawuf nggak pernah naik dah, di bawah aja. Maka pandangan ilmu tasawuf pada 3 orang melihat anak-anak, apalah kata hatinya? Ya anak ini belum ada dosa dia, belum balik dia. Dia udah balik nih, anakku udah belum balik, berarti nggak ada dosa, masuk surga lah dia. Enak lah dia ya. Aku cuman tengoknya pula orang sebaya dia yang banyak buat maksiat pula. Ini kalau tobat dia ini nggak tanggung tobatnya ini. Kalah aku sama dia. Jadi mandang orang tetap di atas dia ya. Kalau dia tobat nanti ini
jauhlah lebih tinggi derajat daripada aku. Tengoknya pula orang yang udah tua. Ini bapak ini udah tua gini, banyak kali lama udah. Awal ini nggak ada apa-apanya. Kan nggak pernah di atas, ngerti? Nggak pernah dia di atas. Dan terbalik. Anak-anak pula, belum ada awal, ada banyak amalan awak. Tengok pula anak preman yang bajingan, ini neraka aja lah tuh. Macam mau jamin kali, enggak. Nah orang yang tua pun gitu kan, tua-tua keladi ini. Dosa aja. Nah, saya ulang balik. Jadi kalau anak-anak yang belum balik, ahli surga lah dia nih. Kalah lah aku ya, dia pasti dia masuk surga. Kalau aku di walau alam. Masuk si yang sebaik pula dia yang buat maksiat banyak. Kan ya kan, kalau tobat nggak tanggung dia tuh. Jadi ada orang jadi Paris itu kawan saya memang. Kawan Superman anak-anak sampai besar. Dia ngelawan sama orang tuanya. Sehingga rasa dia kalau tobat nggak cukup, aku tobat gini aja. Minta apa semua nggak cukup loh. Saking banyak dosa sama orang tuanya. Rasa dia tobat itu baru tiba Allah kalau dia sudah ke Jabal Rahmah. Dia preman ini nggak ada apa-apanya, kerja nggak ada. Ya Allah sampaikan aku Jabal Rahmah. Kurasa di sana lah baru terima tobatku kan. Tapi berusaha dia, ini dia. Makanya tetapi banjada wajada itu barasa masuk dapat. Naik motor gerobak dan numpang ke Padang. Kepala ke Padang, naik motor gerobak. Tolongnya ngangkat-ngangkat barang motor gerobak tuh. Sampai di Jakarta, dulu masih jemaah haji ini pakai kapal pelaut. Nyelinap lah dia ke kapal haji tadi, berangkat sampailah ke Jeddah sana. Saya tanya, kau di mana yang paling mengerikan, paling yang berdebar kali waktu kapan? Waktu di Jeddah itulah sulam. Waktu Jeddah, aku paspor nggak ada pun nggak ada, dia nggak ada, semua nggak ada dia nih. Kan dia curi-curi tadi karena kapal berondok dia berangkal kapal haji itu. Sampai di Jeddah, satu-satu kan, paspornya turun satu persen. Macam mana lah aku mau turun ini? Kutumbuk nenek-nenek surga, nenek-nenek kutumbuk. Pisar nenek tadi kan, berebut, angkat, berebut apa polisi-polisi Arab tuh baru ngangkatnya. Nenek aku deh, udahlah, selamat dah sampai ke rumah sakit deh. Udah nenek dirawat dia pun keluar, cuman lah jahatnya tuh. Dibantunya orang Arab tuh yang bawa ambal-ambal tuh, dia kasih makan juga orang Arab ini ya, kasih makan juga. Lama-lama singkat cerita, diangkatlah dia sebagai anak angkat dan rajin dia bekerja. Pergi dan kerjakan haji sampai Jabal Rahmah dengan pakaian ihramnya dikirimin foto sama emaknya ayahnya. Mak, ini aku sedang di Jabal Rahmah. Ini uang berangkat aja, daftar ke berangkat aja. Ya. Bisa dengar Jason? Terharu kan dengarnya ya? Dengan pakaian ihram. Saya tahu iya, udah sampai Mekah dia. Kirimnya duit sama orang tuanya. Itu rasa saking doraka sama orang tua. Kalau nggak gini nggak keterus terus aku nih. Begitu bikinnya, itu dia berhasil. Kalau sungguh-sungguh dapat, gitu. Uqbatul Rabi'atul Awarid. Bermula Uqbah yang keempat, ya. Pendakian yang keempat. Ini Uqbahnya apa? Uqbah itu macam bukit lah yang menghalang nih. Uqbah yang menghalangi kita ibadah ini. Uqbah. Nah, Uqbah. Dan itu 4 perkara. Pertama rezeki. Kan ini menghalang kita nih kan. Rezeki ini. Maka tawakal olehmu atas Tuhanmu pada rezeki itu. Karena 2 pekerjaan. Pertama daripada keduanya bahwasanya orang yang tiada tawakal itu membimbanglah ia dengan menuntut rezeki itu dengan badannya dan hatinya. Sibuk dia ya. Nah, bimbang bukan ragu sini, sibuk asik. Nah, kalau nggak ada duit macam mana ini kan gitu ya. Nah, bermula ibadah itu berkendak ya kepada selesaikan keduanya. Sementara ibadah ini mesti selesaikan itu, jangan tergantung kita dengan rezeki itu. Daripada bimbang dengan yang lainnya. Kata setengah mereka itu, hanya saja pekerjaan itu berlakulah atas segala awam manusia ya, yang tawakal. Bermula orang yang daif hatinya, tiada tetap ia melainkan dengan maklum. Maka tiadalah sempurna baginya pekerjaan yang
tinggi daripada dunia dan akhirat. Kata Sulaiman Hawas, jikalau bahwasanya seorang tawakal ia kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar niatnya, bisa berkendalah kepadanya segala raja-raja dan segala mereka yang di bawahnya. Nah, itu benar-benar berserah diri sama Allah Ta'ala, nggak mau tahu gitu. Syair, kulihat akan segala zahid, tetap mereka itu dalam rahmat dan rehat segala hati mereka itu daripada dunia. Apabila kau lihat akan mereka itu, saya telah kau lihatlah akan kaum raja, ya, macam raja-raja ya, dalam dunia, dan tabiat mereka pun pemurah. Nah, tabiat pun pemurah ya, itulah ya. Kedua, daripada pekerjaan itu, karena ia adalah meninggalkan rezeki itu dengan bahaya yang amat besar. Tiada kau lihat Allah Ta'ala yang menyertai akan dia pada rezeki itu dengan segala makhluk. Dan bencilah ia dan mengakulah ia dengan bahaya, dengan bahagia ia akan menyuruh ia dengan tawakal. Barang siapa mengenal pengajaran dengan pekerjaannya ini, apa ada halnya, gitu ya. Kata Arsin Al-Karni, kalau engkau sebut akan Allah Ta'ala sebagai banyak-banyak isi 7 petala langit, walaupun banyak kau berzikir sampai 7 petala langit dan bumi, tiada diterima Allah Ta'ala padamu hingga adalah engkau percaya barang yang ada diakui Allah Ta'ala pada rezekimu. Kalau nggak kita akui itu percuma aja, kita nggak laku, ibaratnya nggak terima. Rezeki kita ditentukan Tuhan udah, nggak pernah berpindah ya. Ini tanamkan balik. Kalaupun muak-muak kalau dengarnya, tapi terpasti rezeki kita itu kalau kita bisa pasti sampai, nggak pun bertukar pun. Nah, kalau itu ragu juga, walaupun kita amalnya luar biasa sampai 7 lapis langit dan bumi ya. Tiada diterima Allah Ta'ala padamu hingga adalah engkau percaya barang yang diakui Allah Ta'ala pada rezekimu, dan wajib tawakal pada barang yang diakui Allah Ta'ala, mendirikan segala anggotamu pada hal hikmat akan dia. Nah, itu ya, apirin sana. Inilah yang mengantuk kita selalu nih rezeki ini. Padahal udah selalu juga saya sampaikan, rezeki ini kalau nggak cocok bilang nggak cocok. Rezeki ini sumber segala penyakit, tapi dia juga obat segala penyakit. Kan nggak ada duit yang bikin orang bertengkar, nggak ada duit orang pening ya, pitam segala macam. Tapi dia juga obat segala penyakit. Yang nggak ada di apotek pun ada sama rezeki. Kalau kita pergi apotek, mencari apa Pak? Nyari obat malas, ada? Ada. Obat malas ada? Ada. Sampai keliling dunia kok nggak ada. Nah, tapi kalau dalam gaji ada. Macam mana malasnya orang? Sesak napas, pakai oksigen segala macam, tunjukkan duit tuh. Ini kalau nggak kalian bikin nggak tahu, betul pun nggak, dicoba lah buktikan. Orang sesak napas, saya bikin berapa kali deh tuh. Wah, udah kerumun keluarganya keliling. Iya pede. Saya bilang sama anak yang punya duit, kasih duit tuh, kasih duit 1 juta tuh. Oh ya Pak, ya kasih lah, patuh. Nah. Ada juga yang nggak patuh, bukan nggak ada juga yang nggak patuh. Tapi terang doa, ikut juga dia. Kau tau kalau kasih orang tua kau kayak gitu, kan nggak jajan itu orang tua itu. Jajan nggak, nanti mati dia ambil balik itu hilang. Oh iya, baru kasih. Lucu kali manusianya ya. Kalau 1 tadi nggak, kasihnya. Ini mak, ini ada rezeki mak. Pura-pura nggak tahu aja orang sakit ya. Ini mak ada uang 1 juta Pak. Alhamdulillah ya. Udah lama kali nggak pada uang 1 juta. Lama-lama teratur bahasanya, cakap. Duduklah dia, sehat. Kalian kayak bisa dong, bukan sekali 2 kali saya buat. Ada lagi itu juga, kasih duit, kasih 1 juta. Udah saya kasih 2 juta saya kasih. Bagus, gitu loh bro paten. Orang dia nggak ada jajan, nggak ada kemana-mana, kasih aja, sembuh. Bukan cerita dongeng yang bikin lah. Apalagi istri yang sakit. Kalau ada istri kemasukan, panggil dukun sana, panggil dukun sini, nggak baik-baik. Merupai manusia begitulah selalu ya. Panggil dukun sana, dukun nggak baik, baru cari ustad. Panggil ustad. Oh mudah ini kita ustad.
ambil piring kecil, ambil piring kecil. Nah, tolong kau carikan di kandang itu yang teh ayam melincong. Ini kan yang tergolek tadi yang kemasan tadi kan. Teh ayam melincong tuh kan, yang macam sele itu. Itu kalau kita kena kita pakai sabun pun nggak mau hilang kok itu. Luar biasa. Yang kemasan tadi udah berdebar nih. Ustaz, ini dia tuh, mari. Nah, tunggu biar dibukakan yang mulutnya dulu. Bangunlah kau nangis. Kenapa kok? Mana dari bulan kemarin janji aja. Rupanya mas kawinnya dipakai bilang pakai aja dulu. Nanti bang ganti. Tiap bulan nggak diganti. Masukan lah dia. Gantilah tuh. Tokohnya aja perempuannya ya kan. Udah nggak ada duit, mas kawin suruh jual. Nanti diganti, jangan. Kemasukan kawan ya kan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.